Apa yang kamu rencanain sama Nadia, sama aku, dan sama Vina, aku udah tahu semuanya. Aku tahu kamu bohong. Kamu nggak tahu apa-apa kan? Kamu cuma ngegertak aku. Kamu nggak tahu. Rizal yang cerita semuanya. Rizal yang cerita semuanya. Assalamualaikum. Ya, Claudia, ada apa? Ini Bu, ada tamu laki-laki maksa banget ketemu sama Ibu. Nyari saya. Kamu udah tanya sama dia keperluannya apa? Ini Bu, pas saya tanya dia ada perlu apa, dia bilang dia cuma pengen ketemu sama Ibu. Saya udah bilang sama dia kalau Ibu lagi bed rest, tapi dia maksa saya buat minta alamat rumah Ibu. Coba sekarang kamu foto terus kirim ke saya, ya? Baik Bu, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa laki-laki ini? Kayaknya aku nggak kenal sama dia. Ya. Halo Bu, dia mau bicara sama Ibu. Gimana Bu, diterima? Tolong kamu bilang kalau... Bu Ana, temui saya sekarang. Saya nggak punya banyak waktu, Bu. Maaf, tapi saya lagi istirahat. Saya lagi libur. Jadi kayaknya jangan sekarang, kalau misalnya mau ketemu nanti aja di kantor. Bisa sekarang saya ke rumah Ibu? Hah? Catat alamat. Cepat. Maaf, kalau saya boleh tahu sebenarnya ada keperluan apa ya? Sekarang saya perlu bicara banyak dengan Ibu. Ngerti? Ibu tolong jangan bikin saya memaksa, Ibu. Sebenarnya dia ini siapa sih? Halo? Halo, Ibu? Halo? Baik, kalau kamu tetap maksa, kamu boleh datang ke sini. Tapi saya nggak punya waktu yang banyak ya. Saya perlu bicara dengan Ibu. Maaf, tapi Bapak siapa ya? Jangan panggil saya Bapak, karena umur saya masih 25 tahun. Nama saya Adim. Maaf Mas Adim, tapi Mas butuh bicara dengan saya. Ada keperluan apa? Saya mau bunuh ayah saya. Mas sadar nggak barusan ucapin apa? Saya bisa panggil polisi, Mas. Saya teriak nih sekarang nih, Mas. Mas tolong keluar. Saya sadar, Ibu Ana. Mas. Justru itu saya datang ke sini buat minta pendapat Ibu Ana. Mas Adim, mungkin yang Mas butuhkan nih psikolog atau bantuan dari orang lain, tapi bukan dari saya. Silakan keluar. Saya butuh Ibu, bukan psikolog. Maaf, Bu Ana. Kalau saya udah buat Ibu takut. Kelihatannya laki-laki muda ini berada dalam kelabilan jiwa. Ibu saya sering membaca blog Ibu. Dia adalah orang yang setia. Sebelumnya saya nggak peduli dengan blog Ibu itu. Tapi setelah saya perhatiin, Ibu saya selalu menangis setelah membaca blog Ibu. Dan saya sangat tertarik sekali dengan blog Ibu. Saya salut dengan kesabaran Ibu. Terima kasih. Tapi apa hubungannya dengan Mas Adim ingin membunuh Bapak, Mas? Iya, Bapak saya selingkuh waktu Ibu saya sakit keras. Terus terang, Bapak saya bukan pejabat atau orang kaya. Dia cuma pegawai biasa. Penghasilan aja pas-pasan. Karena itu, saya kerja pontang-panting untuk biaya pengobatan Ibu saya. Mas Adim nggak punya saudara? Saya anak tunggal, Bu. Tapi saya sayang sekali dengan Ibu saya. Saya nggak mau kehilangan dia. Karena itu, saya harus kerja keras untuk membantu kesembuhan dan pengobatan Ibu saya. Tapi Bapak saya bilang,
Percuma ngebiayain ibu, cuman buang-buang duit dan waktu. Bapak saya malah menyarankan saya untuk menghentikan pengobatan ibu. Di mana otak laki-laki itu? Gak ada tanggung jawab. Ini istrinya loh, yang selama 25 tahun lebih mendampingi dia. Astagfirullahaladzim. Sudah berapa lama ibu Mas Adim sakit? Sudah 5 tahun, Bu. Ibu saya kena diabetes, tapi ibu saya tetap mau kerja keras. Meskipun dalam kondisi sakit, dia mau jadi tukang masak, dia mau jadi tukang bersih-bersih. Tapi sekarang, ibu saya sudah tidak bekerja lagi. Dia sudah berhenti setahun yang lalu. Karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya Bu Ana tahu lah, mana ada orang yang mau memperkerjakan ibu dalam kondisi sakit dan lukanya nggak sembuh-sembuh. Sejak kapan Bapak Mas selingkuh? Ya sejak ibu saya sakit. Begitu tahu ibu sakit, diam-diam Bapak main dengan perempuan lain. Dan ibu baru tahu sebulan yang lalu. Dan yang lebih gila lagi, Bapak itu sampai punya anak. Sakit Bu hati saya. Sementara ibu saya harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Dan suami yang dia cintain malah asik bersenang-senang dengan wanita lain. Astagfirullahaladzim. Bu Ana pasti tahu lah rasanya yang dikhianati. Karena saya baca postingan ibu dari awal sampai akhir. Justru itu saya datang ke sini. Saya ingin minta pertolongan itu. Untuk membantu ibu saya. Supaya tegar. Supaya dia semangat untuk mempertahankan hidupnya. Karena saya ingin ibu saya memiliki ketabahan yang besar seperti Ibu Ana. Pergi kamu. Apa? Kamu suruh aku pergi dari rumah ini? Aku nggak mau. Aku nggak akan pergi dari rumah ini. Pergi kamu sekarang. Aku mau ngeliat muka kamu. Enggak. Aku nggak mau. Di sini. Helmi, aku nggak mau. Sini. Helmi, aku nggak mau. Helmi, aku nggak mau. Aku belum cerai sama kamu. Kita belum cerai secara sah. Kamu nggak bisa usir aku dari sini. Helmi, aku bisa laporin kamu ke ADRT. Aku bisa laporin kamu. Laporin aja. Aku udah capek ngomongin kamu semuanya. Dan aku udah tahu siapa diri kamu yang sebenarnya. Apa yang kamu rencanain sama Nadia, sama aku, dan sama Vina. Aku udah tahu semuanya. Aku tahu kamu bohong. Kamu nggak tahu apa-apa kan? Kamu cuma ngegertak aku. Kamu nggak tahu. Rizal yang cerita semuanya. Rizal yang cerita semuanya. Hah? Kamu memaksa Rizal untuk menikah sama Vina. Supaya apa? Supaya kamu nggak bisa cerain aku ya? Hah? Dan kamu mau menjauhkan aku sama anak aku sendiri. Mengajar. Enggak. Sini. Helmi. Enggak. Aku nggak mungkin lakuin itu. Nggak mungkin. Helmi, kamu udah gila. Aku nggak mungkin lakuin itu. Aku udah gak percaya sama semua omongan kamu ya. Kamu bohong di sini. Keluar. Helmi, jangan tarik aku. Kamu nyakitin aku, Helmi. Kamu nyakitin aku. Aku ini istri kamu. Harusnya kamu lebih percaya dong. Aku udah gak percaya sama kamu. Aku gak bisa percaya sama kamu. Kebohongan kamu, kelicikan kamu, kejahatan kamu, aku udah tahu semuanya. Dan aku semakin yakin kalau aku akan talak nikah kamu besok. Helmi, tolong cabut semuanya, Helmi. Demi aku, demi anak aku dan orang tua kamu. Tolong, Helmi. Sekarang juga kamu pergi dari sini ya. Mulai detik ini, aku sama kamu kan sudah istri.